Perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan kembali menjadi zona perang terbuka. Pada 27 Februari 2026, serangan udara Pakistan menghantam Kabul dan sejumlah kota strategis lainnya. Ini bukan lagi bentrokan terbatas di perbatasan. Ini eskalasi negara ke negara. Aktor utamanya jelas, pemerintah Pakistan dan rezim Taliban di Kabul. Momen ini krusial karena kedua pihak selama ini menjaga konflik dalam format perang bayangan. Kini garis itu ditembus, dan ketika dua negara bersenjata berat saling menguji batas, stabilitas kawasan Asia Selatan ikut dipertaruhkan. Ketegangan sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan. Pakistan menuduh Afghanistan menjadi tempat aman bagi Tehrik-i-Taliban Pakistan atau TTP, kelompok militan yang menyerang aparat keamanan Pakistan dari sisi perbatasan Afghanistan. Pada 21 Februari, Pakistan lebih dulu melancarkan serangan udara ke wilayah Afghanistan dengan alasan menargetkan basis militan. Kabul mengecam keras dan menyebut ada korban sipil. Situasi memburuk cepat. Beberapa hari kemudian, pasukan Taliban Afghanistan melancarkan serangan terkoordinasi melintasi garis Duran. Serangan ini melibatkan persenjataan modern yang mereka kuasai setelah perubahan rezim beberapa tahun terakhir. Langkah ini memicu respons militer penuh dari Islamabad. Pakistan membalas dengan artileri berat, kekuatan udara, dan operasi siber. Dua serangan udara besar menghantam Kabul, Kandahar, dan Paktia, menghancurkan fasilitas militer utama. Pemerintah Pakistan menyebut ini sebagai operasi untuk menghilangkan ancaman lintas batas, bukan sekedar pembalasan terbatas. Ini bukan konflik yang muncul tiba-tiba. Ini adalah akumulasi ketegangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Yang berubah hanya momentumnya, bukan akarnya. Di sisi Pakistan, kepentingannya berlapis. Pertama, stabilitas domestik. Serangan TTP telah lama menjadi tekanan politik bagi pemerintah dan militer. Kegagalan mengendalikan ancaman lintas batas akan dibaca sebagai kelemahan negara. Kedua, kredibilitas militer. Angkatan bersenjata Pakistan memiliki kapasitas konvensional yang jauh lebih kuat dibanding Afghanistan. Jika serangan lintas batas dibiarkan tanpa respons tegas, itu akan menciptakan preseden berbahaya. Ketiga, sinyal regional. Pakistan ingin menunjukkan bahwa wilayahnya tidak bisa dijadikan ruang aman oleh kelompok bersenjata. Di sisi Afghanistan, rezim Taliban menghadapi dilema berbeda. Mereka ingin menunjukkan kedaulatan dan tidak tunduk pada tekanan Islamabad. Namun mereka juga membutuhkan stabilitas ekonomi dan ruang diplomasi internasional. Konflik terbuka justru mempersempit ruang itu. Di dalam Taliban sendiri terdapat spektrum pendekatan, dari yang ideologis konfrontatif hingga yang pragmatis. Perbedaan ini memengaruhi cara mereka merespons tekanan Pakistan. Di sini kita tidak melihat hitam putih. Kita melihat dua rezim yang sama-sama berjuang untuk survival. Yang berbeda hanya kapasitas dan posisi tawar. Konflik ini bergerak karena struktur, bukan sekedar emosi. Pertama, persoalan garis Duran. Bagi Pakistan, ini adalah perbatasan sah internasional. Bagi banyak elemen di Afghanistan, legitimasi garis ini tidak pernah sepenuhnya diterima. Ketika ada insiden militer, sengketa historis langsung berubah menjadi pembenaran aksi bersenjata. Kedua, isu sanktuari militan.
Pakistan menilai Afghanistan tidak membatasi ruang gerak TTP. Afghanistan berargumen bahwa kontrol penuh atas semua faksi bersenjata tidak selalu mudah. Dalam kondisi ini, setiap serangan lintas batas otomatis meningkatkan tekanan pada negara tuan rumah. Ketiga, asimetri kekuatan. Militer Pakistan unggul dalam kekuatan udara, logistik, dan sistem komando. Serangan konvensional Afghanistan melintasi perbatasan secara strategis memaksa Pakistan merespons di domain yang paling menguntungkan bagi Islamabad. Keempat, tekanan domestik. Pemerintah Pakistan perlu menunjukkan ketegasan. Taliban perlu menunjukkan kedaulatan. Dua kebutuhan politik ini saling bertabrakan. Kelima, dimensi regional. Negara seperti China memiliki kepentingan pada stabilitas koridor ekonomi yang melintasi Pakistan. Aktor seperti United Nations mendorong deeskalasi karena risiko kemanusiaan. Artinya, konflik ini tidak berdiri sendiri. Dalam geopolitik, struktur selalu lebih kuat dari retorika. Ketika kepentingan domestik bertemu dengan tekanan regional, maka ruang kompromi menjadi semakin sempit. Risiko utama adalah spiral eskalasi. Serangan udara terhadap kota besar menaikkan level konflik menjadi simbolik dan politis. Jika korban sipil meningkat, tekanan internasional akan membesar. Pakistan memiliki keunggulan militer, tetapi operasi berkepanjangan di Afghanistan berisiko mahal dan sulit dikendalikan. Taliban memiliki motivasi ideologis, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memenangkan perang konvensional jangka panjang. Kedua pihak bergerak dalam ruang yang terbatas. Terlalu keras beresiko memperluas konflik, terlalu lunak beresiko kehilangan legitimasi domestik. Ini bukan soal siapa lebih kuat, tapi siapa yang bisa mengelola resiko lebih lama. Ini permainan yang jauh lebih kompleks. Asia Selatan adalah kawasan dengan dinamika keamanan yang sensitif. Ketidakstabilan di perbatasan Pakistan-Afghanistan berpotensi memicu arus pengungsi baru dan membuka ruang bagi kelompok ekstremis lain untuk bermanuver. Secara ekonomi, proyek konektivitas dan jalur perdagangan darat dapat terganggu. Investor akan membaca itu sebagai tambahan resiko di kawasan yang sudah rentan secara struktural. Konflik regional jarang benar-benar regional. Ia selalu membawa efek rambatan. Dan itu seringkali muncul di tempat-tempat yang tidak kita perkirakan. Bagi Indonesia, dampaknya tidak langsung, tetapi tetap relevan. Pertama, stabilitas harga komoditas dan energi. Ketegangan di kawasan yang terhubung dengan Asia Tengah dan Timur Tengah dapat mempengaruhi persepsi resiko pasar. Kedua, diplomasi. Indonesia memiliki rekam jejak dalam diplomasi dunia Islam dan proses perdamaian. Eskalasi ini membuka ruang kontribusi meski tidak dalam posisi garis depan. Ketiga, keamanan global. Jika Afghanistan kembali menjadi ruang kompetisi militer lintas negara, kerjasama kontra terorisme internasional akan kembali menguat. Indonesia harus membaca dinamika ini sejak dini. Bagi Indonesia, ini bukan konflik yang jauh dan tidak relevan. Setiap pergeseran stabilitas global selalu memiliki implikasi terhadap ekonomi dan keamanan. Tinggal cepat atau lambat saja dampaknya terasa. Konflik Pakistan-Afghanistan saat ini adalah benturan antara legitimasi perbatasan, isu proksi militan, dan kebutuhan politik domestik masing-masing rezim.
Pakistan memiliki keunggulan konvensional, tetapi dibatasi resiko perang berkepanjangan. Taliban memiliki dorongan ideologis dan kebutuhan legitimasi, tetapi kapasitasnya terbatas. Jika diplomasi tidak bekerja, eskalasi berikutnya akan mengubah keseimbangan keamanan Asia Selatan secara lebih permanen. Kita sedang melihat perubahan posisi dan tekanan yang bergerak cepat, namun pola dasarnya tetap sama. Terima kasih telah menonton Peta Kuasa. Ikuti terus episode-episode berikutnya, karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.